Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Raffi Huda Pratama, NIM 222121205. Saya dari Prodi HKI kelas 4F. Di sini saya ingin membacakan tafsir 4 surat, yaitu Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9, lalu Quran surat Al-An'am ayat 82, lalu Quran surat Al-Hajj ayat 37, dan yang terakhir yaitu Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Gunanya saya membacakan tafsir ini untuk memenuhi kriteria melaksanakan tes setengah semester tafsir akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Ahmadi. Baik, langsung saja ke tafsir yang pertama, yaitu Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzi 'adaitum minhum fawadah wallahu qadir wallahu 'afurur rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam satu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir selama mereka bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum muslimin. Seandainya dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan yang dilakukan oleh pihak musyrik. Di Mekah, Rasulullah dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sampai mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, mereka pun dimusuhi oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik. Sekalipun telah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah, oleh karena itu Rasulullah terpaksa mengambil tindakan keras terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum muslimin berhadapan dengan kerajaan Persia dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan. Jadi satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Lalu tafsir dari ayat 9, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah hanya melarang kaum muslimin bertolong-tolongan dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah dan memurtadkan kaum muslimin sehingga ia berpindah kepada agama lain yang memerangi, mengusir dan membantu pengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu, Allah telah dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berteman dengan mereka. Di akhir ayat ini, mereka inilah orang-orang yang kita dilarang Allah SWT memberikan kecintaan, pembelaan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun perbuatan baikmu dan ihsanmu yang termasuk berwala kepada kaum musyrikin, maka Allah SWT tidaklah melarangnya. Bahkan yang demikian termasuk ke dalam keumuman perintah berbuat ihsan kepada kerabat dan manusia yang lainnya. Dan manusia lainnya, kezaliman ini tergantung tingkat wala yang
diberikannya jika sempurna, seperti menolong mereka memerangi agama Islam dan kaum muslimin, maka dapat menjadikannya keluar dari Islam atau murtad. Namun jika di bawahnya, maka ada yang berat dan ada yang di bawahnya. Demikian tafsir dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Baik, yang selanjutnya yaitu tafsir dari Quran surat Al-An'am ayat 82. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82 ini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan perselisihan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya dari azab dan kesengsaraan ke jalan yang lurus. Jika seseorang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman secara mutlak, baik dengan syirik maupun maksiat, maka mereka memperoleh keamanan dan hidayah yang sempurna. Namun jika mereka hanya tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tetapi mereka mengerjakan perbuatan maksiat, maka mereka memiliki asal atau dasar hidayah dan asal keamanan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang berbuat syirik ditambah lagi dengan kemaksiatan, maka ia tidak memperoleh hidayah maupun keamanan. Bahkan yang mereka peroleh adalah kesesatan dan kesengsaraan. Karena sama sekali tidak ada jawaban dari kaum Nabi Ibrahim yang durhaka tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim sendiri menegaskan sebuah prinsip penting bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dari Allah yang mereka sembah, dan mereka mendapat petunjuk secara sempurna atas semua argumen yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Allah pun menegaskan sebagai berikut, dan itulah keterangan kami yang kami berikan dan ajarkan melalui malaikat, dan atau kami ilhamkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya agar dia dapat mengatasi dan mengalahkan mereka. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami yang taat, sebagaimana Nabi Ibrahim yang telah kami tinggikan derajatnya agar menjadi teladan bagi manusia. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikian tafsir dari Quran surat Al-An'am ayat 82. Baik, selanjutnya tafsir dari Quran surat Al-Hajj ayat 37. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. Lan yatalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yataluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litakabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsir dari Quran surat Al-Hajj ayat 37 ini, Allah menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena kurban itu bukan sesajen dan Allah tidak membutuhkan darah dan daging, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu, yaitu sikap kamu melawan rasa cinta terhadap harta dan kikir dengan berkurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin, dan duafa guna mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah salah satu tujuan dia menundukkannya untuk kamu dengan menjinakkan unta-unta itu untuk disembelih, agar kamu mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir ketika menyembelih hewan kurban itu atas petunjuk yang dia berikan kepadamu dengan mensyariatkan tata cara berkurban, tujuan dan waktunya. Dan sampaikanlah oleh kamu Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yang beriman, berkurban serta peduli dan
berbagi terhadap fakir miskin dan duafa dengan tujuan mengharap keridhaan Allah. Orang-orang kafir Mekah dengan segala cara berusaha menghalangi tersebarnya ajaran Islam. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka untuk bersabar, memiliki daya tahan menghadapi segala cobaan dan rintangan yang dilakukan orang-orang kafir Mekah tersebut. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang beriman yang berkhianat terhadap agama sesama orang beriman serta perjuangan Islam, dan Allah pun sangat tidak menyukai orang-orang yang kufur atas nikmatnya. Tafsir yang terakhir yaitu tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang yang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Maksudnya barang siapa yang berulang kali terjadi kekufuran pada dirinya setelah keimanan, di mana dia mendapatkan petunjuk masuk Islam, kemudian tersesat melihat kebenaran, kemudian buta, beriman, kemudian kafir, dan berlanjut di atas kekufurannya, bahkan kekufurannya bertambah, maka sesungguhnya ia telah jauh dari ampunan karena ia telah melakukan perkara yang merupakan penghalang terbesar yang merintanginya dalam memperoleh ampunan tersebut. Sesungguhnya kekufurannya itu menjadi hukuman untuknya dan menjadi tabiat yang tidak akan lenyap darinya. Ayat ini secara khusus menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga mati dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Sampaikanlah berita gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik, wahai Nabi Muhammad, bahwa bagi mereka di akhirat kelak siksaan yang pedih, dan bahkan mereka akan berada pada tingkat yang paling rendah, buruk, dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Sampaikanlah berita gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik, wahai Nabi Muhammad, bahwa mereka di akhirat kelak siksaan yang pedih. Dan bahkan mereka akan berada pada tingkat yang paling rendah, buruk, dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka walau mengaku beriman. Mereka sebenarnya tetap dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, dan menyembunyikannya. Salah satu buktinya ialah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, yakni pemimpin-pemimpin, teman-teman penolong, serta pendukung mereka. Hal itu dilakukan dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan iman yang mantap, mereka seharusnya menjadikan orang-orang mukmin itu aulia mereka. Tapi hal itu tidak mereka lakukan. Apakah mereka, yaitu orang-orang munafik, mencari kekuatan di sisi mereka, yakni orang-orang kafir, untuk memberikan pertolongan dan dukungan kepada mereka? Ketahuilah, wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan hal yang sia-sia, karena semua kekuatan itu milik Allah. Demikian tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Lalu yang selanjutnya yaitu renungan dari tafsir Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. Allah mengingatkan kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman dan tolong menolong dengan mereka, bahwa jika mereka melanggar larangan ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu renungan dari tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 82. Jika seseorang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman secara mutlak,
baik dengan syirik maupun maksiat, maka mereka memperoleh keamanan dan hidayah yang sempurna. Namun jika mereka hanya tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tetapi mereka mengerjakan perbuatan maksiat, maka mereka memiliki asal atau dasar hidayah dan asal keamanan. Barang siapa yang berbuat syirik ditambah lagi dengan kemaksiatan, maka ia tidak memperoleh hidayah maupun keamanan. Bahkan yang mereka peroleh adalah kesesatan dan kesengsaraan. Naudzubillahi min dzalik. Lalu renungan dari tafsir Quran surat Al-Hajj ayat 37 ialah maka semua ibadah yang tidak dibarengi dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah bagaikan kulit buah tidak berisi dengan buahnya dan bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Lalu renungan dari tafsir Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138 ialah orang yang hatinya bimbang dan ragu tidak akan mendapat petunjuk ke jalan yang benar, maka sudah sepantasnya lah apabila mereka jauh dari rahmat Allah, apalagi untuk mendapatkan ampunannya. Karena jiwa mereka telah ditutupi noda-noda kekafiran, sehingga tidak lagi dapat melihat cahaya kebenaran. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan saya yang berulang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.